Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismiati, NIM 6012100027, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu kasus yang dimana kasus ini sangat sering terjadi di kalangan masyarakat, yaitu kasus fanatisme agama. Nah, fanatisme agama ini adalah satu kasus yang disebabkan dari gangguan atau bisa disebut gangguan psikologi yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fanatisme agama ini sehingga membuat adanya perselisihan dan pertikaian antara umat beragama. Nah, beberapa faktor terjadinya fanatisme agama ini yang pertama yaitu kurangnya pemahaman dan ketidaktoleran. Nah, kurangnya pemahaman antara agama ini sangat menyebabkan terjadinya fanatisme agama sehingga tidak adanya toleran terhadap perbedaan keyakinan yang dapat memicu fanatisme dan konflik. Yang kedua, ketidaksetaraan sosial ekonomi. Nah, ketidaksetaraan ini dalam masyarakat dapat menciptakan ketegangan atau kerenggangan sehingga juga menyebab terjadinya fanatisme agama. Nah, yang ketiga yaitu politik identitas. Nah, penggunaan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan itu sangat sering terjadi oleh politik dapat memperkuat fanatisme dan memicu pertikaian. Terus yang selanjutnya itu krisis ekonomi dan sosial. Dalam situasi krisis, orang cenderung mencari kenyamanan dan identitas dalam beberapa kelompok agama sehingga menyebabkan fanatisme terhadap agamanya. Terus yang selanjutnya yaitu propaganda dan penyebaran informasi tidak benar. Nah, penggunaan propaganda dan penyebaran informasi ini yang tidak akurat dapat memperkuat sikap terjadinya fanatik dan memicu konflik. Terus yang selanjutnya itu kurangnya dialog antar agama. Jika tidak ada dialog dalam pemahaman antar agama, tentunya akan memicunya terjadinya konflik karena kurangnya pemahaman terhadap antar umat beragama. Terus yang selanjutnya yaitu uh, kelompok kecil, pengaruh dari kelompok kecil. Nah, pengaruh dari kelompok kecil, sejumlah kecil individu atau kelompok ekstrim dapat memiliki dampak yang tidak proporsional dalam menciptakan ketegangan dan konflik. Nah, memahami mengatasi faktor ini dapat membawa dan membantu mencegah fanatisme agama dan mengurangi perselisihan antar umat beragama. Terus yang selanjutnya yaitu bagaimana sih sikap kita dalam melihat dan menganggapi sikap atau kasus fanatisme terhadap agama. Hal yang seharusnya dalam diri kita itu menyangkut pemahaman dan toleransi karena sangat penting untuk menghormati perbedaan keyakinan. Terus yang selanjutnya itu bagaimana sih sikap kita terhadap fanatisme dari kasus fanatisme agama ini. Nah, fanatisme agama seharusnya mencakup pemahaman dan toleransi karena sangat penting bagi kita untuk menghormati perbedaan dan keyakinan tanpa mengkriminalisasikan apalagi memusuhi orang-orang lain yang memiliki keyakinan berbeda dengan diri kita. Nah, ada beberapa poin agar tidak terjadinya sikap fanatisme terhadap agama. Yang pertama itu harus memiliki pendidikan dan kesadaran, yaitu meningkatkan pemahaman, keyakinan agama, dan nilai-nilai keberagaman. Terus yang kedua, dialog antar agama. Nah, dialog antar agama ini juga akan mendorong dialog terbuka dan konstruktif antara penganut berbagai agama untuk membangun pemahaman dan toleransi antar umat beragama. Terus yang ketiga, hukum yang adil. Nah, hukum yang adil ini yaitu menegakkan hukum yang adil terhadap pelaku fanatisme agama jika sudah melakukan hal yang sangat berdampak dan merugikan umat-umat yang berbeda keyakinan dengan dirinya atau umat-umat orang lain, yang memastikan keamanan dan keadilan terhadap umat beragama. Terus yang selanjutnya yaitu penderitaan yang berimbang, pendidikan agama yang toleran, pembentukan kesadaran terhadap masyarakat, dukungan psikososial, dan kolaborasi internasional.
Dalam konteks, psikologi agama, penyelesaian yang dapat dilakukan, terhadap kasus fanatisme agama ini dapat melibatkan beberapa pendekatan. Yang pertama psikoterapi, tentunya orang yang memiliki, sikap terhadap fanatisme agama ini yaitu, orang yang memiliki gangguan terhadap psikologinya dan ia perlu, melakukan atau menjalankan psikoterapi dengan psikolog. Nah, terus pendidikan psikologi agama. Nah, pendidikan psikologi agama ini sangat penting agar tidak terjadinya, fanatisme terhadap agama, yaitu agar dia memiliki pandangan terhadap, dan toleransi terhadap umat beragama. Terus penguatan identitas yang positif, dialog, interreligius atau dialog yang terbuka untuk, memahami dan memberikan pemahaman tentang agama-agama yang berbeda. Terus yang selanjutnya itu literasi kelompok, yang keenam pendidikan kritis agama, yang ketujuh dukungan komunitas, dan yang terakhir yaitu peningkatan pemahaman yang lebih lanjut. Tentunya agar kasus fanatisme ini tidak terjadi terhadap individu, kita akan melakukan pemahaman dan lebih meningkatkan pemahaman terhadap diri kita sendiri dari segi agama dan melihat nilai-nilai dalam segi agama dan norma-norma dan aturan-aturan dalam agama. Nah, itulah beberapa cara penyelesaian yang dapat dilakukan terhadap kasus fanatisme agama. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang dan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.